Nah, selama bermain medsos nih Bang, kira-kira sering nggak sih nemuin informasi seputar kepemiluan? Setiap lembaga pemerintah itu biasanya terkukung oleh cara pandang birokrasi gitu. Sehingga kontennya itu cenderung formal. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya gitu kan. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kami dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada era digital saat ini, media sosial merupakan salah satu hal utama bagi KPU dalam menyampaikan informasi seputar kepemiluan kepada masyarakat. Nah, namun sering pertanyaan yang muncul nih, apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh pemilu dalam media sosial itu sudah sampai, diterima dan dapat dipahami oleh masyarakat itu sendiri? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan berdiskusi dengan seorang penggiat media sosial tentunya, yang akan nantinya memberikan insight, pandangan terhadap hal ini. Nah, telah hadir bersama kita di sini yaitu Bang Ahmad Hafiz. Halo Bang, yaitu CEO Witbog Creative Media. Oke, selamat datang ya Bang di KPU Sumbar. Terima kasih, enak kopinya, udah coba kopi kita. Terima kasih. Nah, Abang sebagai penggiat medsos tentu udah gak asing lagi lah ya sama medsos. Nah, selama bermain medsos nih Bang, kira-kira sering gak sih nemuin informasi seputar kepemiluan? Oh, pemilu ya, langsung ya? Oke. Ini kalau pemilu ini sebenarnya informasi kayak mana aja nih maksudnya nih? Ataukah yang di KPU-nya sendiri atau informasi pemilu secara umum? Oh, boleh kedua-duanya boleh Bang. Kalau secara umum banyak ya sekarang, udah luar biasa, apalagi media-media, apalagi sosial media hari ini. Kalau dulu mungkin kita dapat informasi itu kan dari percetakan, koran, ya apa namanya buletin-buletin gitu ya. Tapi sekarang ya kalau di sosial media luar biasa masif, luar biasa sih. Hampir tiap hari pasti ada berita pemilu, apalagi di momen-momen pemilu ya. Iya. Itu tiap hari cukup update. Kalau berita yang di Sumbar nih Bang, apalagi di ini kan kita baru juga nih pilkada dan pemilu yang barusan nih. Betul. Gimana nih Bang? Apalagi di Sumbar ya, karena masyarakat kita sepertinya partisipasi politik kita dalam tanda kutip membicarakan dunia perpolitikan itu cukup aktif. Kita bukan berbicara partisipasi pemilihan ya, tapi partisipasi pembicaraan politik itu di Sumatera Barat menurut saya tinggi dan itu cukup menggugah algoritma sosial media itu sendiri sepertinya. Gitu. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, kan banyak tuh informasi-informasi yang muncul di beranda kita. Biasanya itu Abang baca aja, pahamin atau hanya sekedar nge-scroll aja di Bang? Karena memang informasi itu kan algoritma sosial media itu dia membaca informasi itu by jenis informasi gitu ya. Jadi semua itu masuk memang, tetapi tidak semuanya memang kita baca dan kita lihat secara detail. Apalagi akhir-akhir ini gitu ya, itu sosial media itu menghadirkan banyak sekali konten kan Nova. Jadi kita itu sangat selektif memilih konten. Nah, jadi memang konten-konten yang sekiranya kita terhibur atau menggugah emosi gitu ya. Sepertinya konten-konten seperti itu yang lebih sering saya baca gitu ya, secara personal gitu. Kalau konten di KPU nih Bang, yang seperti apa sih yang menarik menurut Abang itu? Nah, oke. KPU ini kan lembaga ya, kita bisa bilang lembaga gitu ya. Ini tantangan juga sih bagi semua lembaga pemerintah gitu. Karena memang setiap lembaga pemerintah itu biasanya terkukung oleh cara pandang birokrasi gitu. Sehingga kontennya itu cenderung formal. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya gitu kan. Padahal konten yang engagementnya tinggi di sosial media itu konten yang emosional konten gitu. Konten yang cara penyampaiannya itu lebih informal. Nah, tapi menurut saya pribadi ini hanya kemasan sebenarnya gitu ya. Nah, kalau bicara konten tentang KPU ya masih cenderung formal sebenarnya gitu. Tapi saya nggak tahu ya dari segi regulasi dan aturan seperti apa. Harusnya kalau memang ingin ikut cara mainnya sosial media hari ini, itu memang harus sedikit geser ke ruang-ruang informal. Kira-kira seperti itu Kak Nova. Oh, berarti secara langsung bisa dibilang nggak sih Bang kalau
itu yang menyebabkan kurang hype-nya dibandingkan berita lain. Betul, saya pastikan itu. Gitu. Ya karena ya seperti yang kita tahu kan Bang, sebetulnya informasi tentang kepemiluan ini adalah hal yang sangat penting. Tapi kita lihat di medsos masih sangat banyak informasi-informasi atau konten-konten yang jauh lebih FYP nih dibandingkan informasi kepemiluan kan. Betul. Nah di KPU sebenarnya kan kita tuh kayakan konten sebenarnya di KPU itu. Nah tantangan jadi konten kreator itu sebenarnya mencari konten itu susah banget Kak. Iya. Susah bana, aku banget atau bana aku agak beda. Susah bana gitu kan, mencari konten itu susah. Tetapi kalau menurut Hafiz pribadi gitu ya, di KPU itu sumber konten tuh banyak. Tetapi penyajiannya lagi nih, konteksnya seperti apa gitu. Itu jadi tantangan gitu ya. Karena mungkin saya nggak tahu balik ke regulasi gitu ya. Apakah bisa regulasi itu disampaikan secara informal gitu agar lebih menciptakan engagement yang lebih baik kepada audiens gitu kan Nova. Nah seperti yang Abang bilang tadi juga bahwa informasi-informasi tentang kepemiluan kan banyak nih di medsos, dan itu bukan hanya sekedar dari informasi dari KPU aja, tapi juga pasti banyak sekali pihak-pihak lain yang membagikan informasi itu. Betul. Nah dari Abang sendiri nih, dari informasi tentang kepemiluan, apakah Abang percaya dengan yang disampaikan oleh lembaga KPU, atau Abang lebih percaya nih dengan postingan oleh rekan-rekan misalnya yang saling follow-followan di medsos? Betul. Di medsosnya Abang atau gimana? Betul. Nah sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, ini tentang sosial media hari ini gitu. Memang kalau berbicara informasi yang tervalidasi itu pastinya kita ambil dari KPU itu sendiri gitu kan. Nah teman-teman itu sering share konten. Nah ini yang membuat jalur distribusi itu jadi banyak gitu. Nah memang tidak semua informasi bisa dipercaya. Kalau saya sendiri memang saya lihat dulu sumbernya seperti apa. Tapi nggak tahu lah ya teman-teman yang lain seperti apa gitu ya. Nah menurut saya keterbukaan informasi ini yang penting gitu. Keterbukaan informasi, bagaimana KPU bisa menyajikan informasi-informasi yang menarik dan valid. Nanti kan media-media lain pasti ngikut tuh. Mereka pasti ngikut tuh. Karena mereka bakal menciptakan juga informasi-informasi yang engagementnya tinggi, yang emosionalnya tinggi gitu. Kalau berbicara percaya dan tidak percaya, saya pasti melihat dulu sumbernya dari mana. Misalnya Kak Nova nih bikin story gitu kan, bla 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 bla. Tapi saya pasti lihat dulu nih source-nya dari mana. Dari KPU kah? Atau dari media yang terpercaya kah? Kira-kira seperti itu sih. Karena nggak semuanya harus, kalau saya pribadi memang saya saring dulu gitu ya. Tapi kalau masyarakat kita kayaknya enggak deh. Nah ya itu kan. Enggak terlalu seperti itu deh kayaknya. Iya, karena ya setelah kita lihat kembali informasi-informasi yang beredar itu masih ada hoaxnya, disinformasinya itu masih banyak gitu kan. Betul. Nah dari yang Abang lihat di masyarakat itu bagaimana sih informasi KPU ini di mata masyarakat? Apakah mereka menyamaratakan informasi yang datang itu, atau oh ini informasi KPU nih berarti beda nih, valid nih, atau bagaimana Bang? Nah kalau menurut saya pribadi gitu ya, anak-anak yang ya kita sebut hari ini Gen Z gitu ya, atau milenial akhir gitu ya, mereka cenderung lebih bijak sih menurut saya gitu. Ini bukan kan biasa orang nyalahin milenial terus kan, Gen Z terus gitu kan. Ini saya balik sekarang nih. Karena memang yang sering termakan hoax tuh malah yang senior-senior kita atau yang lebih berumur gitu. Karena kalau anak-anak muda itu mereka lebih jeli dan lebih detail melihat informasi itu. Mereka lihat dulu sumbernya dari mana, ini yang upload siapa gitu. Tapi kalau udah yang emak-emak kita udah senior dari grup-grup WhatsApp itu udah di-share terus. Nah ini sebenarnya tantangan bagi KPU sebenarnya, karena memang teknologi ini kan masuk itu beriringan dengan tumbuhnya Gen Z, tapi tidak dengan milenial senior gitu kan. Mereka udah enak-enak hidup, tiba-tiba digital datang kan. Agak shock terapi mereka. Kok tiba-tiba ada gelas bisa jalan gitu kan. Kok bisa orang tidur sama harimau, padahal itu kan video-video AI semua kan. Nah ini banyak sekali informasi-informasi seperti ini yang dibuat oleh oknum-oknum, dan memang karena itu kan bakal memancing engagement gitu. Nah ini tantangan sih bagi KPU sebenarnya gitu. Ya, betul sekali. Nah jadi nih buat teman pemilih dimanapun berada, yuk subscribe dulu nih channelnya KPU. Karena kita di sini nggak hanya sekedar podcast aja Bang, banyak informasi-informasi lain seputar kepemiluan itu pasti kita sampaikan di YouTube, di IG, IG kita KPU Sumbar ya teman-teman. KPU Sumbar ya, di follow ya, gitu ya, siap. Di follow supaya informasi itu betul-betul
valid lah. Ya harapan kita untuk yang didapat oleh masyarakat ini valid seperti Betul, itu. betul. Janganlah yang hoax-hoax gitu kan Bang. Betul. Kira-kira kalau seperti keterlibatan aktif misalnya seperti kami nih dari lembaga KPU, kita kan bikin edukasi atau apa gitu. Kalau misalnya kita membalas komentar atau ada konten-konten yang interaktif, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap kepercayaan masyarakat ini terkait informasi yang kita sampaikan atau bagaimana? Membalas-balas komentar gitu maksudnya? Iya. Di medsos gitu. Ya harus, itu engagement. Mungkin ya ini bukan maksud apa-apa ya. Kita melihat secara objektif gitu ya. Bagaimana akun partai cukup naik di awal-awal kemarin, tapi sekarang nggak tahu adminnya mungkin gajinya diturunin atau gimana, kita nggak tahu ya. Itu mereka yang lebih tahu gitu. Itu awal-awal ada itu aktif balas komen orang gitu. Orang ngadu dia langsung balas gitu. Itu luar biasa engagementnya gitu. Karena memang orang melihat bagaimana akun lembaga itu lebih natural gitu Kak. Nah sekarang gimana caranya, misalnya kayak akun KPU Sumbar itu juga aktif mengomentari orang-orang yang bahas atau konten-konten lucu tentang pemilu, itu boleh dikomen. Wah ini siapa yang bikin nih gitu-gitu. Itu sebenarnya meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu. Dan orang melihat akunnya itu bukan cuma formalitas kerja aja. Oh, ada interaksi. Ada interaksi di situ. Karena sekarang orang-orang tuh udah cerdas semua gitu. Orang lihat ini akun di-create cuman untuk formalitas kerja tuh orang tahu sekarang. Cuman foto dan caption yang formal. Ada captionnya gitu kan, Iko memenuhi permintaan pimpinan sekarang gitu kan. Jadi kadang di scroll aja gitu ya. Iya. Orang tuh udah full heart sekarang. Orang udah bisa merasakan gitu. Konten itu bisa mentransfer energi. Itu yang menurut saya pribadi agak kaget juga gitu ya. Kita tuh bisa menerima energi positif atau negatif loh dari sebuah konten gitu. Makanya kalau konten itu nggak ada soulnya, nggak dari hati, bikinnya itu terasa. Oh ini kok konten, kok formalitas, konyol gitu. Gitu-gitulah. Berarti itu sangat berpengaruh Bang ya. Sangat berpengaruh. Malahan itu bisa mengajak masyarakat untuk lebih aware lagi berarti ya. Balas DM, orang ngadu, oh ya ini daerah mana, balas komen. Ntar orang nge-tag KPU kan. Iya. KPU Sumbar ini gimana nih? Contohnya balihonya belum tertib nih gitu kan. Bisa ngomongan ini tugasnya Bawaslu. Misalnya gitu-gitulah. Gitu-gitu terus aktif tuh. Hal-hal interaktif seperti itu perlu dilakukan gitu. Oke siap. Agak banyak PR-nya selain ini ya. Siap. Ya nggak apa-apa Bang, itu semakin kita banyak tahu kan semakin perbaikan juga nih buat kita ke depannya. Nah kira-kira nih Bang, menurut Abang apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh lembaga publik ini di medsos yang tentunya itu dapatnya dihindarin lah buat oleh KPU? Ya untuk komunikasi publik ya. Pertama ya menurut saya pribadi gitu ya, ini informasi yang disampaikan, menurut saya pribadi ya nggak apa-apa. Semakin banyak informasi yang dibuka gitu ya, orang akan semakin percaya. Nah, bukan hanya informasi, tetapi bagaimana kita menyajikan, metode kita dalam menyajikan informasi itu sendiri. Apalagi sekarang di eranya digital gitu kan, informasi itu Kak sehari itu luar biasa konten hari ini Kak. Saya saja di Sumatera Barat kita coba riset kecil-kecilan gitu ya. Ya saya rasa sehari bisa sampai 10.000 orang upload konten gitu. 10.000 itu kalau kita bagi 24 jam itu nggak cukup gitu. Nah pertanyaannya bagaimana konten kita bisa masuk dalam headline orang lain. Ini kan tantangan besar gitu ya. Nah kalau kontennya hanya di-upload dan dibuat tanpa persiapan dan tolak ukur yang pasti kita nggak bakal masuk dalam headline orang lain gitu. Rahasianya apa sih Bang supaya bisa naik nih konten? Wah ini banyak nih. Kayaknya kita harus buka kelas di sini nih kalau kita bicara tentang konten, bagaimana konten yang menarik. Banyak hal, pasti banyak hal variabelnya. Ya storytellingnya, hooknya, gitu, copywritingnya gitu ya. Ya tentang bagaimana visualnya, audionya banyak sih kalau itu. Ntar kita kayaknya nggak bisa bahas di sini. Harus buka kelas tadi ya. Siap. Nah. Kembali lagi ya Bang kepada teman pemilih dimanapun berada nih, masyarakat kita sebetulnya harusnya seperti apa sih kepedulian dari masyarakat ini terhadap kepemiluan? Berhubung nih sekarang informasi itu sebetulnya dimanapun bisa kita dapatkan sekarang. Betul. Sebetulnya kepedulian itu seperti apa yang harus dimiliki oleh masyarakat Bang? Oke. Nah ini fenomena akhir-akhir ini gitu ya, orang banyak protes sama pemerintah, sama
anggota dewan atau legislatif gitu kan. Ini kita bicara tentang kepedulian terhadap pemilu gitu ya. Itu kan hasil dari karya mereka juga gitu. Masyarakat kita yang memilih mereka, bukannya teman-teman yang milih mereka gitu. Teman-teman yang ngevote mereka saat pemilu kemarin gitu. KPU sudah menyediakan banyak calon, KPU sudah menyediakan banyak pilihan gitu kan ya. Kalian tinggal pilih gitu. Ketika kalian memilih ya terimalah konsekuensi siapa yang kalian pilih gitu. Ya kita nggak bisa pungkiri ketika adanya proses pemilihan yang tidak sesuai regulasi, tidak sesuai aturan, money politik sebagaimananya gitu, dan masyarakat kita ngikut hal-hal seperti itu, ya terimalah efeknya sekarang. Kan seperti itu konsekuensinya gitu kan. Nah, makanya menurut saya pribadi, ya ayo kita tingkatkan kepedulian kita terhadap pemilu itu sendiri gitu. Salah satunya follow Instagramnya KPU Sumbar gitu kan. Itu bentuk kepedulian gitu kan. Makanya kalau kalian bicara pemilu tapi nggak follow Instagramnya KPU Sumbar tuh belum serius mengikuti pemilu gitu kan. Nanti dilihat apa nih informasi terbaru. Apa nih bagaimana proses regulasinya, DPR ini fungsinya apa, kan di KPU pasti disajikan hal-hal seperti itu menurut saya gitu kan, disosialisasikan gitu kan, eksekutif ini apa, bagaimana aturan itu dibuat, kalau ada bencana nih, ini pemerintah nih apa saja tugasnya gitu, sehingga kita objektif melihat pemerintah ini kerja atau enggak, kan seperti itu ya, dan ini bicara tentang pemilu loh, ini bicara kepedulian kita terhadap pemerintah, dan starting awal dari kepedulian kita terhadap pemilu, ya terhadap masyarakat, ya sejauh mana kita peduli terhadap proses pemilihan pemerintah itu sendiri yang itu dilakukan saat pemilu itu sendiri gitu kan. Makanya KPU ini lebih, menurut saya pribadi, lembaga paling tinggi di Indonesia nih posisinya gitu. Iya, karena justru memang kami dari KPU pun sangat mengharapkan kehadiran dari masyarakat itu di setiap tahapan tentunya. Betul. Sangat sepakat sekali. Itu tantangan kita hari ini Kak Nova. Oke, siap. Oke Bang, kira-kira nih kalau ada nih yang bisa dirubah dari media sosialnya KPU misalnya kan, apa sih kira-kira harapan ataupun masukan dari Abang supaya informasi dari KPU terutama KPU Sumbar ke depannya itu lebih dekat dengan masyarakat? Oke, baik. Ini saya sampaikan dua lah ya. Pertama untuk semua lembaga pemerintahan karena hampir sama lah, semua lembaga publik. Yang kedua khusus untuk KPU. Saya nggak tahu nih mungkin tim kreatifnya di sini buat biar didengar pimpinannya kali ya. Pak, ditonton Pak ya. Jadi menurut saya pribadi gitu ya. Memang konten itu kan tentang bagaimana kita bercerita. Menjelaskan informasi substantif apa yang ingin kita kirimkan kepada audiens gitu. Nah, menurut saya pribadi ini bukan tentang pesan, tapi bukan hanya tentang pesan, tapi tentang bagaimana kita menyampaikan pesan itu. Ada namanya penyajian gitu kan. Nah, menurut saya pribadi hari ini hampir semua media publik cara bercerita itu yang masih kurang. Cara menceritakan. Kalau kita di Minangkabau kan skill kita memang bercerita harusnya gitu ya. Menurut saya ini bukan lagi kita nggak perlu buka kelas untuk mengajari orang Minangkabau bercerita menurut saya pribadi gitu. Nah, tinggal bagaimana ini kita aplikasikan di sosial media gitu. Nah, informasi tentang meeting nih. Hari ini KPU ada meeting. Rapim atau apa, saya nggak tahu nama jenis-jenis meetingnya gitu ya. Nah, bisa nggak itu dibuat jadi audio visual? Apa saja keputusan-keputusan meeting yang kira-kira memberikan efek langsung kepada pelaku pemilu itu sendiri atau peserta pemilu itu sendiri, itu bisa diupload. Sehingga masyarakat bisa lihat, oh ternyata pemilu KPU bikin regulasi ini loh sekarang. Oh ternyata di KPU ada tahapan ini loh sekarang gitu. Karena kalau hanya audio, hanya visual, tulisan dan sebagainya saja cukup memakan waktu. Sedangkan sosial media itu sudah menyajikan banyak keinstanan hari ini bagi masyarakat kita. Gitu. Nah menurut saya pribadi ketika pertanyaan apa yang bisa dirubah gitu ya. Bagaimana kita menyajikan cerita yang lebih dekat dan lebih relate kepada audiens. Nah itu biasa dalam bentuk video atau audio visual gitu kan. Nah itu poinnya. Saya garis bawahi itu poinnya gitu. Nah mungkin pimpinannya bisa memberikan ruang untuk tim-tim media di KPU sendiri maupun di lembaga pemerintahan untuk membuat informasi yang lebih informal, lebih dekat dan lebih relate kepada audiens. Kira-kira seperti itu kan Nova. Oke siap, terima kasih. Oke, Bang boleh dong terakhir kasih closing statementnya. Terus nanti pesannya buat teman pemilih dimanapun berada nih supaya ini penting loh buat ngikutin informasi resmi dari KPU. Oh oke.
Untuk KPU sendiri gitu ya, pastinya sudah berjalan sebagaimana seharusnya. Saya rasa udah maksimal sekali teman-teman, apalagi udah effort untuk bikin podcast seperti ini gitu ya. Nah nanti siapa tahu bisa undang juga para peserta-peserta pemilu gitu ya, dari segi mau partai politik maupun masyarakatnya maupun para ahlinya gitu ya. Di sini bisa dimaksimalkan dan saya siap juga untuk berkolaborasi gitu ya. Nah ya saya berpikir bahwasanya memang hari ini KPU adalah lembaga yang menjadi tulang punggung negara juga. Walaupun kemarin kita acaranya 5 tahun sekali, tapi itu menentukan kehidupan kita dalam 5 tahun ke depan gitu. Itu KPU, makanya menurut saya pribadi semua mata harus melihat ke KPU hari ini. Dan kita harus bisa berkolaborasi dan bagaimana KPU itu bisa menjalankan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan yang sudah ada, yang menurut saya sudah bagus. Hanya saja memang ya banyak oknum-oknum di masyarakat kita belum melaksanakan itu dengan maksimal. Kira-kira seperti itu Kak Nova. Terima kasih banyak sudah diundang. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Bang. Nggak terasa nih waktu berjalan. Udah di penghujung podcast aja nih kita saat ini. Siap. Ya, sebenarnya emang makasih banyak sudah hadir di sini, sudah memberikan pandangan, masukan untuk KPU. Sama-sama. Dan tentunya teman pemilih itu diskusi kali ini kita berharap manfaatnya bukan hanya untuk KPU saja, tetapi juga untuk teman pemilih dimanapun berada, tentunya seperti itu. Nah demikian Bang. Siap, teman terima pemilih. kasih Nova. Demikian, terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episode selanjutnya.